Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan kesehatannya bagi kita semua. Yang kedua, tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Etisa Fitri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, yaitu berupa video yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Umum. Nah, di sini saya akan membahas materi dengan tema kelelahan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi intinya, ada yang tahu apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu jiwa, dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Psikologi juga biasanya tidak hanya diletakkan untuk manusia, namun juga sering kali kita mendengar psikologi untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa mereka juga termasuk psikologi makhluk hidup? Kenapa? Karena hewan-hewan dan tumbuhan juga memiliki jiwa atau bisa bertingkah laku atau beradaptasi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psich dan logos. Psich berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Dan juga kata logos sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami secara sederhana. Nah, sekarang sudah pada tahu kan apa arti dari psikologi? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu kelelahan. Pasti semua sudah pernah dengar kan apa itu kelelahan? Lelah. Kelelahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi menurunnya efisiensi performa kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Kelelahan dalam penelitian ini diartikan sebagai kecepatan reaksi tenaga kerja terhadap rangsang cahaya yang diberikan dan diukur dengan reaction timer. Kelelahan merupakan suatu mekanisme perlindungan agar tubuh bisa terhindar dari kerusakan lebih lanjut, sehingga akan terjadi pemulihan. Adapun kelelahan secara umum adalah keadaan tenaga kerja yang ditandai oleh adanya perasaan kelelahan dan penurunan kesigapan kerja, bersifat kronis, serta merupakan suatu fenomena psikososial. Kelelahan kerja menyebabkan penurunan kinerja yang dapat berakibat pada peningkatan kesalahan kerja, ketidakhadiran keluar kerja, kecelakaan kerja, dan juga berpengaruh pada perilaku kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis kelelahan. Berdasarkan jenis-jenis kelelahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama itu ada kelelahan akut, kelelahan yang disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh tubuh secara berlebihan.
Jadi bekerja itu jangan terlalu berlebihan, karena itu bisa menyebabkan kelelahan. Itu tadi yang dinamakan dengan kelelahan akut. Kedua yaitu kelelahan kronis. Kelelahan yang terjadi sepanjang hari, berkepanjangan, dan kadang-kadang telah terjadi ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan. Dan kedua yaitu ada berdasarkan penyebab kelelahan. Yang pertama itu ada lelah visual, yaitu lelah yang disebabkan oleh ketegangan pada organ visual akibat pencahayaan yang kurang memadai. Yang kedua ada lelah fisik umum, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh ketegangan di semua organ. Yang ketiga ada lelah mental. Lelah mental ini adalah kelelahan psikologis yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis yang monoton atau lingkungan kerja yang menjemukan atau lingkungan kerja yang membosankan dan pekerjaan yang selalu bertumpuk-tumpuk. Yang terakhir nih ada berdasarkan proses dalam tubuh. Yang pertama adalah kelelahan otot. Kelelahan otot dapat ditandai dengan perasaan nyeri dan tremor yang terdapat pada otot. Yang kedua ada kelelahan umum, yaitu suatu perasaan yang ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja atau bergerak yang sebabnya adalah persyarafan atau psikis. Selanjutnya ada juga nih jenis-jenis rasa lelah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah kelelahan akibat melepaskan emosi. Yang kedua ada kelelahan akibat menahan emosi. Jadi ketika kita melepaskan atau menahankan emosi itu tidak boleh terlalu melepaskan atau terlalu menahan, karena itu tidak baik, karena itu bisa menimbulkan kelelahan pada tubuh kita. Yang ketiga kelelahan akibat makanan. Yang keempat ada kelelahan akibat mental yang terbakar habis. Yang kelima ada kelelahan akibat bekerja berlebihan. Nah ini kelelahan akibat bekerja berlebihan. Jadi kita bekerja itu semampunya saja, tidak boleh terlalu berlebihan, karena itu termasuk dalam jenis-jenis kelelahan berdasarkan penyebabnya tadi kan. Yang keenam adalah kelelahan adrenal syndrome atau kelelahan kronis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang termasuk dalam kelelahan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu. Misalnya ada umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan juga ada posisi tubuh. Adapun contoh beberapa penyakit yang mempengaruhi kelelahan, yaitu penyakit gangguan ginjal, penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan ada juga keadaan psikis. Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Misalnya beban kerja, jenis pekerjaan, dan ada juga masa kerja. Kejenuhan. Apa itu kejenuhan? Kejenuhan itu adalah sifat bosan atau jenuh dalam melakukan pekerjaan atau sesuatu kegiatan yang sudah sering kita lakukan, sehingga bisa menimbulkan kelelahan. Adapun di sini kejenuhan merupakan salah satu faktor penyebab kelelahan. Jemu adalah keadaan di mana terdapat 5 faktor penyebab kelelahan. Yang pertama ada keadaan monoton. Yang kedua ada beban kerja dan lama pekerjaan
baik fisik maupun mental. Yang ketiga, ada keadaan lingkungan seperti cuaca kerja, penerangan, dan juga bising atau keramaian. Yang keempat, ada keadaan kejiwaan seperti tanggung jawab, kekhawatiran atau konflik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada penyakit perasaan sakit dan keadaan gizi. Selama kita melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah kegiatan, kita akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Adapun lingkungan-lingkungan tersebut yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan ada juga lingkungan psikologis. Adapun solusi dari kelelahan, yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua, luangkan waktu untuk berolahraga. Jadi istirahat yang cukup itu maksudnya kita tuh tidak boleh terlalu keseringan bekerja atau bekerja secara berlebihan. Sempatkanlah waktu untuk istirahat, mengistirahatkan tubuh kita agar tidak kelelahan. Yang kedua, yaitu yang tadi, luangkan waktu untuk berolahraga. Dengan kelelahan tuh kita juga bisa melakukan atau meluangkan waktu untuk berolahraga agar bisa mengurangi kelelahan. Yang ketiga, jangan begadang dan tidur yang cukup. Nah, sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang sering begadang dan kurang waktu tidurnya, itu bisa menyebabkan kelelahan. Jadi dengan kita tidur yang cukup dan tepat waktu, minimal 8 jam, itu termasuk dalam solusi kelelahan. Yang keempat adalah lakukan sesuatu yang baru sehingga pikiran kita tuh bisa menjadi lebih tenang. Misalnya dengan kita refreshing atau mengambil cuti bekerja untuk menenangkan pikiran kita agar tidak terjadi kelelahan. Yang kelima, jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu hal yang berat. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu jangan terlalu berat atau jangan terlalu berlebihan. Yang keenam, yaitu mengatur pola makan, makanan yang bergizi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga minum air putih yang cukup. Nah, jadi ini adalah tadi solusi dari kelelahan. Dan terakhir, ada beberapa cara juga untuk mencegah atau mengatasi keadaan yang memburuk dari kondisi kerja sehingga menyebabkan kelelahan itu. Dapat disarankan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada merubah metode kerja agar menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menerapkan penggunaan peralatan dan peranti kerja yang memenuhi standar ergonomik. Yang ketiga, ada menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seorang tenaga kerja. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi tenaga kerja. Yang kelima, yaitu melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodik. Yang keenam, melakukan saran produktivitas kerja. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk mencegah atau mengatasi keadaan yang memburuk dari kondisi kerja. Nah, dari materi ini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa jika kita sebagai tenaga kerja, kita tidak boleh bekerja terlalu berlebihan atau terlalu kecapean, karena itu tidak baik untuk kondisi tubuh kita. Dengan itu
kita bisa mengatur pola hidup kita sehari-hari agar kita tidak merasakan kelelahan. Baik, sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi yang saya sampaikan tadi bisa menambah atau menambah wawasan kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.